Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fitri Sufi dalam video pembelajaran ekonomi. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Yuk kita simak videonya. Mari bersama-sama kita perhatikan bagaimana pembahasan tentang kelangkaan berikut ini. Sebelumnya, mari kita perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar apakah ini? Ini adalah beberapa gambar kebutuhan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kebutuhan erat kaitannya dengan kelangkaan. Kita perhatikan lagi. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang sakit, kemudian gambar makanan pokok dan gambar uang, di mana kegiatan-kegiatan yang ada di sini seringkali menimbulkan masalah. Nah, masalah yang ada dinyatakan atau lebih dikenal dengan istilah masalah ekonomi. Kemudian mari kita perhatikan lagi. Di sini ada kebutuhan dan kemudian ada keinginan. Samakah antara kebutuhan dengan keinginan? Yang pasti tidak sama. Kebutuhan, sebagaimana kita ketahui, adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang segala aktivitas dalam kehidupan manusia tersebut. Nah, kebutuhan ini tidak lepas daripada kehidupan kita sehari-hari. Sementara keinginan itu lebih bersifat tambahan. Artinya, dia baru dipenuhi ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Nah, keinginan ini tidak bersifat mengikat, sehingga dia tidak memiliki keharusan untuk segera dipenuhi. Sementara kebutuhan harus segera dipenuhi. Kemudian kita lihat lagi bahwasanya kebutuhan dan keinginan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Sementara jumlah barang pemuas kebutuhan sangat terbatas. Hal inilah yang kemudian menimbulkan masalah ekonomi. Selama masih ada manusia, selama itu pula masalah ekonomi akan selalu ada. Sepanjang hidupnya, manusia tidak akan terlepas dari permasalahan ekonomi. Untuk itulah manusia melakukan banyak cara untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhannya. Nah, ilmu untuk mempelajari cara-cara pemenuhan kebutuhan tersebut dikenal dengan istilah ilmu ekonomi. Berdasarkan teori, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Atau bisa juga dikatakan bahwasannya itu adalah usaha dalam membuat alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh keterbatasan sumber daya yang ada. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita lihat beberapa keadaan yang menunjukkan keterbatasan akan barang pada kondisi atau waktu-waktu tertentu. Di sini ada keterbatasan oksigen pada saat pandemi COVID. Kemudian di sini ada keterbatasan air pada musim kemarau, keterbatasan pangan pada saat banjir, kemudian keterbatasan pasokan cabai pada saat hari raya atau hari-hari besar khusus, kemudian keterbatasan akan bahan bakar, kemudian juga keterbatasan akan LPG yang bersubsidi. Nah, sumber daya ekonomi yang ada ini jumlahnya sangat terbatas. Dan keterbatasan inilah pada kondisi tertentu dan waktu-waktu tertentu inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian kita perhatikan lagi bahwasanya kelangkaan tidak boleh diartikan serta-merta sebagai ketidakadaan barang atau jasa. Karena kelangkaan itu sendiri berdasarkan teorinya adalah suatu keadaan di mana ketersediaan suatu barang itu lebih sedikit dari jumlah barang yang dibutuhkan. Langka di sini dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia itu sendiri, di mana kebutuhan akan selalu bertambah, sedangkan benda-benda yang tersedia jumlahnya terbatas. Akibatnya terjadilah kelangkaan. Kemudian ketersediaannya di sini tidak cukup jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan,
maka untuk mendapatkannya harus mengeluarkan pengorbanan. Artinya di sini langka diartikan bahwasanya untuk mendapatkannya manusia harus melakukan pengorbanan. Contohnya untuk memperoleh makanan atau pakaian dan untuk memperoleh pendidikan atau sekolah kita harus mengeluarkan uang. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah gambar oksigen yang sangat terbatas jumlahnya. Di sini kita lihat, maaf, oksigen habis. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya saat ini Indonesia telah mengalami lonjakan kasus COVID-19, sehingga pasokan-pasokan oksigen menjadi buruan keluarga pasien yang mengalami gangguan pernafasan akibat terinfeksi virus tersebut. Beberapa wilayah Indonesia mengalami kekurangan pasokan oksigen, sehingga puluhan orang akhirnya meninggal di rumah sakit karena kehabisan pasokan oksigen ini. Kemudian untuk gambar yang kedua, kalau kita lihat di sini adalah gambar gas LPG. Jika dimisalkan, masyarakat membutuhkan gas LPG sebanyak 15 ton per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 10 ton. Maka pada keadaan ini, kita kekurangan 5 ton, dan inilah yang mengakibatkan kelangkaan sesuai dengan apa yang tertuang dalam teori yang telah kita baca dan kita jelaskan tadi. Apa yang menyebabkan keanekaragaman kebutuhan manusia? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sifat alami manusia. Manusia memiliki sifat yang tidak selalu terpuaskan. Ada saatnya di mana mereka mampu memenuhi kebutuhan tertentu, maka akan timbul kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya ketika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan primer, maka akan muncul keinginan untuk membeli kebutuhan sekunder. Seperti misalnya seseorang sudah punya sepeda, kemudian dia punya keinginan untuk membeli motor. Selanjutnya, setelah punya motor, mereka ingin membeli mobil. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Pendapatan manusia selalu mengalami perubahan. Ketika mampu menghasilkan sejumlah uang yang banyak, maka manusia cenderung memiliki keinginan untuk membeli barang-barang yang belum dia miliki. Seperti contoh tadi, ketika seseorang sudah punya sepeda, kemudian pendapatannya bertambah, maka dia punya keinginan untuk membeli motor. Ketika pendapatannya kembali bertambah, maka kemudian dia muncul keinginan untuk membeli mobil. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini akan memberikan kemudahan kepada manusia. Karena pada dasarnya manusia menginginkan segala kemudahan dalam hidupnya. Nah, di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan barang-barang yang mampu membantu manusia untuk melayani kebutuhan mereka dalam hal kemudahan. Contoh saja teknologi-teknologi dalam rumah tangga, seperti mixer, blender, kemudian yang lainnya. Ada beberapa contoh lain, misalnya seperti HP, di mana setiap orang saat ini memiliki HP. Nah, HP ini setiap tahunnya mengalami perubahan, mulai dari bentuk dan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Semakin lama semakin canggih, sehingga orang punya kecenderungan untuk setiap saat memiliki HP yang lebih canggih. Kemudian yang keempat adalah demonstration effect. Demonstration effect ini merupakan suatu sifat atau kebiasaan seseorang meniru tingkah laku orang lain. Seseorang akan cenderung meniru orang lain yang lebih menarik dan gaya orang yang menjadi idolanya. Contoh anak muda sekarang yang mengidolakan K-pop, mereka akan meniru mulai dari gaya rambut, mode pakaian, sepatu, dan bahkan ada kalanya mereka meniru gaya bicaranya. Yang terakhir, perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar kerjasama. Nah, perdagangan internasional ini dapat mendorong kemajuan teknologi, globalisasi, dan munculnya perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, apa sebenarnya yang menyebabkan faktor kelangkaan? Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sumber daya alam yang terbatas. Bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Akan tetapi, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada beberapa daerah yang memiliki kekayaan yang berlimpah, akan tetapi di daerah yang lain justru miskin kekayaan alamnya. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya kelangkaan di daerah-daerah yang miskin kekayaan alam.
Contoh di daerah perkotaan, itu langka akan air bersih, maka harus didatangkan dari daerah atau desa yang kaya akan air bersih. Kemudian yang kedua, tidak seimbangnya pertambahan penduduk dengan pertambahan produksi. Keseimbangan terjadi apabila permintaan dengan penawaran sama besar. Namun, pada saat kenyataannya saat ini, permintaan itu lebih besar daripada barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan permintaan akan barang dan jasa juga bertambah. Keadaan ini terjadi karena jumlah permintaan akan barang dan jasa lebih banyak daripada penawaran yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian yang ketiga, kemampuan manusia yang terbatas. Kemampuan manusia yang cenderung terbatas dalam mengelola sumber daya manusia, ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Keterbatasan ini berupa biaya, tenaga, maupun pikiran. Misalnya, manusia belum mampu memperbarui sumber daya alam seperti barang-barang tambang. Jika barang tambang tersebut diambil secara terus-menerus, maka barang tambang tersebut akan habis, sehingga terjadilah kelangkaan. Kemudian, yang keempat, kekurangan tenaga ahli. Apabila perusahaan akan meningkatkan produktivitas, maka dibutuhkan banyak tenaga ahli. Produktivitas sebuah perusahaan akan berkurang jika hanya ditangani oleh tenaga-tenaga yang biasa-biasa saja. Tetapi jika mempekerjakan mereka-mereka yang memiliki keahlian, maka perusahaan memiliki masalah dalam hal membayar gaji para tenaga ahli tersebut. Sehingga kondisi seperti inilah yang menyebabkan kelangkaan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu mempekerjakan tenaga ahli. Kemudian, ulah negatif manusia terhadap alam. Kelangkaan alam dapat disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Mereka sering merusak alam dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem alam yang ada, menebang hutan tanpa melakukan reboisasi, kemudian melakukan eksploitasi dan eksplorasi tanpa batas. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian yang terakhir, adanya ketidakseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemenuhan kebutuhan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi justru mampu menambah jumlah kebutuhan manusia. Mereka akan lebih membutuhkan barang-barang yang dapat mempermudah mereka, seperti penggunaan mesin-mesin untuk proses produksi. Sebagai pelajar, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, peduli terhadap sesama. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Dalam hal membuat keputusan pemenuhan kebutuhan. Peduli terhadap sesama, maksudnya adalah dalam memenuhi kebutuhan pribadi, jangan sampai kita mengorbankan kepentingan orang lain. Dalam hal disiplin, maksudnya adalah ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban yang terkait dengan kelangkaan, kita tidak boleh melanggar hak-hak dan kewajiban orang lain. Contoh, kita tidak boleh menebang kayu di hutan sembarangan. Kita juga tidak boleh membuang sampah di sungai sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian tidak boros dalam menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Selanjutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah mau menerima resiko terhadap apa yang kita lakukan dan selalu berupaya untuk kebaikan serta kemajuan kehidupan masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang langka. Nah, upaya pemenuhan kebutuhan yang kita lakukan ini adalah dengan tujuan untuk tidak membuat kerusakan di bumi, tetapi justru untuk menciptakan kemakmuran bagi sesama. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang terjadi jika tidak ada kelangkaan? Apakah manusia akan makmur? Atau apakah hidup manusia akan semakin sulit? Silahkan beri komentar Ananda di dalam kolom komentar di bawah video ini. Dengan demikian berakhir sudah materi kita tentang kelangkaan. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.